ke channel 1 ya. Ini crossovernya nggak menuju ke power ya. Siap. Ini untuk top, mid, mengeluarkan subnya ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mugli Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio system. Oke, di sini saya akan mengulangi video sebelumnya saya upload dan terus mengulangi. Ini saya peruntukkan bagi teman-teman yang belum menggunakannya. Kalau teman-teman yang sudah menggunakan dengan cara ini, silahkan komen di kolom komentar. Oke, tak routingnya dulu ya. Tak routing dulu, ini mode 2W hanya buat rumahan, kamaran maupun emperan ya. Oke, tak jelasin terlebih dahulu ya. Ini dari output mixer salah satu saja ya, karena ini main mono ya. Yang suka stereo bisa tapi menggunakan dua crossover ya, karena crossover ini digunakan mono ya. Kalau ini stereo ya dua crossover ya, dengan cara seperti yang saya routingkan di sini ya. Oke, dari output mixer ke channel 1 ya, ke channel 1 crossover ya, ini ya. Dan kemudian di sini crossovernya nggak menuju ke power ya. Crossovernya yang high output ini bisa dilihat. Yang high output ini masuk ke ini ya. Ini masuk ke channel 2 crossover sini ya. Oke, jadi kesimpulannya crossover ke crossover ya, bukan crossover ke power ya. Output high channel 1 crossover masuk ke channel 2 inputnya ya. Yang menuju power crossover channel 2 ini ya. Oke, ini untuk sub, sorry muni lor langsung muni. Ini untuk sub, bisa terlihat ini sub, dan ini untuk topnya, semrawutnya, ini untuk top. Oke, tak jelasin sekali lagi. Ini dari output mixer ke input ke crossover channel 1, lalu outputnya output high ini keluar lagi menuju crossover channel 2, dan ini menuju ke power amplifier ya. Ini buat low atau sub menuju ke power sini. Ini top atau high, mid high menuju ke power sini. Ini modenya dibuat 2W ya, bisa dilihat. Yang ini yang ditekan ya, yang ini yang ditekan, jangan yang ini ya. Yang ini yang ditekan, mode 2W ya, jangan lupa ya, mode 2W stereo, tapi pemakaiannya dibuat mono ya. Oke, jadi kesimpulannya di sini channel 1 menuju ke channel 2 yang menuju ke power amplifier, low out ini sama high out ini ya. Karena inputan dari crossover channel 2 ini output high ini ya, output high. Nanti saya tes bunyinya, saya jelaskan keuntungan dari mode sistem seperti ini ya. Oke. Oke, coba kita bunyikan dulu ya. Bunyikan dulu, apakah bisa? Sebentar. Ini gain, ini pertama kali yang menerima sinyal. Ini frekuensi yang dikirim ke sana ya, frekuensi pertama ini ya. Ini sebagai HPF ya. HPF-nya bisa digeser lalu diumpankan melalui high ini, lalu outputnya menuju crossover channel 2 ini ya. Kita coba ya. Oke. Ini sudah bunyi ya. Kalau gini sangat tipis suaranya ya, bisa didengarkan. Kalau gini sangat tipis, ini berfungsi sebagai HPF. Kalau kita putar ke kiri, semakin mengeluarkan mid maupun low, mid, low, dan mengeluarkan subnya ya. Kalau kita mentokkan ke sini ya, ini wajib kita mentokkan ya. Oke. Ini gainnya juga berfungsi ya.
Oke, dari mixer diproses gain lalu melewati frekuensi, diumpankan ke gain output high, diumpankan lagi ke crossover channel 2, lalu diproses seperti biasa mode 2W seperti biasanya ya. Oke. Jadi kesimpulannya, channel 1 crossover ini memproses bisa merubah karakter dari suara seperti biasa berubah secara signifikan melalui proses maupun sebagai gain atau preamp lagi ya, karena bisa menambah penguatannya. Karena ini saya gunakan hanya 0 dB ya. Oh, ono gerenge. Oh, seperti ini teman-teman, bisa apa namanya, groundingnya kurang. Kalau terjadi noise seperti ini kurang body ya, artinya bautnya ini bisa dikerik sedikit dengan silet kemudian dipasang lagi ya, karena bodinya ini tidak koneksi dengan body potensio ini ya, kalau ada kejadian seperti ini ya. Oke, sekilas info. Dan kemudian ini sebagai AVF, yang ini nggak fungsi ya, karena mode 2W yang ini nggak fungsi ya. Ini saya matikan, ini juga saya matikan ya. Oke, tak banding no suarane antara mode seperti ini dan secara langsung ya. Nanti teman-teman bisa mendengarkannya secara langsung, perbedaan antara suara melalui pemrosesan crossover channel 1 maupun tidak ya. Oke. Pelan-pelan aja supaya ketoro. Saya ini wis. Ini melalui proses, karena input channel 2 ini mengambil di output baik ya. Nanti ini saya langsung ke mixer ya. Ini dari mixer saya langsung ke input sini ya. Nanti saya lepas ini ya. Oke, suaranya bisa didengarkan ini langsung ya. Ibu nih rek, sik lor. Oke, ini suaranya langsung ya. Ini saya buat 0 dB ya, masih 0 dB ya. Oke, tak langsungnya ya. Bisa dilihat di sini masih 0 dB. Ini kalau soal fasenya bisa disesuaikan di milik teman-teman sendiri ya nanti ya, kalau fasenya ya, karena saya tidak membahas fase invert ya. Oke, ini 0 dB ya. Oke, tak langsung tak ikuni tak kare tong sisik kak goyang-goyang. Bentar teman-teman. Ini masih langsung ya. Saya lewatkan pemrosesan lewat crossover channel 1 ya. Oke. Oke, bisa didengar. Ini lewat pemrosesan crossover channel 1 ya. Oke, saya langsung lagi ya. Oke, seperti ini suaranya ya. Ini langsung mixer langsung ke crossover channel 2 ya. Oke, saya kembalikan. Oke. Kemudian ada teman-teman yang bertanya, Bang, dikasih equalizer bisa ya? Tetap bisa ya dengan cara seperti ini ya, malah tambah enak untuk mengaturnya ya. Dikasih equalizer ya dengan cara seperti ini ya. Oke, tak gedein dulu ya suaranya ya. Ganti lagu lur.
Wih. Oke, DJ kita coba lagu DJ ya. Oke, ini output sub ya atau low ya. Ini high ya. Ini sub atau low ya. Bisa didengar. Ini tetap fungsi ya untuk frekuensinya ya. Bisa didengar. Ini tetap fungsi ya. Oke, kalau gini halus, kalau gini atos ya. Tapi ini frekuensinya saling berkaitan dengan output high ini ya. Oke, kemudian kita buka high. Ini sebagai gain output yang dikirim ke crossover channel 2 ini, atau sebagai volume sama saja ya karena bisa multi total ya. Ini sebagai HPF yang diumpankan ke crossover channel 2, tapi HPF-nya bisa digeser ya. Beda dengan HPF atau lokat yang ada di tombol 40 Hz di crossover CPX ini ya. Ini sebagai HPF yang bisa digeser, yang diumpankan ke crossover channel 2 ini ya. Apabila kita membutuhkan frekuensi yang tidak perlu, sangat bisa ya. Di sini tertera tulisannya 45 ya, tapi 45 tetap masuk ya untuk nada rendah. Yang paling rendah kalau kita buat lapangan sangat terasa ya, meskipun tulisannya hanya 70 Hz ke atas ya. Oke, kita coba lagi. Untuk high-nya jangan terlalu kenceng ya, karena sangat kenceng sekali high maupun low-nya, karena dapat dorongan lagi perubahan karakter maupun sebagai penambahan preamp yang ada di channel 1 ini ya. Teman-teman yang menggunakan seperti ini buat 0 dB saja, ini 0 dB, kemudian ini 0 dB untuk volumenya sesuaikan saja sesuai kebutuhannya, jangan ditelan mentah-mentah persis yang ada di video ini ya. Oke. Oke, mungkin seperti ini ya. Bagi teman-teman yang belum pakai dengan cara ini buat rumahan, emperan maupun kamarannya, silahkan dicoba ya. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, silahkan dilihat saja. Oke, ini sekedar sharing dan berbagi saja bahwa teman-teman pecinta audio sound system semuanya tanpa kecuali. Oke, terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.